Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina 'amilus shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabil huda wa ala alihi wa ashabihi masabihud duja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati lin-nur bi rabbihim ila siratil azizil hamid. Shadaqallahul azim. Para pecinta radio swasta niaga, warga karya, dan jemaah Ainul Yakin di mana saja Anda berada, mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal atau masalah yang ada hubungan dan kaitannya dengan kehidupan kita sebagai umat manusia. Bahwa Allah menjelaskan itu Al-Quran atau Kitabullah mampu mengeluarkan manusia dari kondisi yang gelap atau kegelapan kepada jalan yang terang dan benderang, dan menuju jalan yang lurus, benar, terpuji, dan gagah perkasa. Para pecinta radio warga karya yang dimuliakan Allah, bahwa berbicara tentang kehidupan sebagai umat manusia, kita selalu mendengar bahwa apabila kita tanyakan kepada seseorang atau kepada kelompok atau banyak orang, apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau arah hidup seseorang atau Anda atau tuan-tuan sekalian, pada umumnya mereka menjawab ingin mendapatkan kebahagiaan. Lalu apabila kita kembali bertanya, kebahagiaan seperti apakah yang Anda inginkan itu? Pada umumnya mereka akan menjawab menurut versi dan pemikiran masing-masing yang pada hakikatnya sudah terlepas daripada tujuan hidup yang sebenarnya. Apabila kita kembali kepada Al-Quran Karim, maka kondisi seperti ini menunjukkan bahwa banyaknya hamba Allah yang bernama insan ini, mudah-mudahan tidak termasuk kita, yang tidak mengerti arah atau tujuan hidup yang sebenarnya secara hakiki, sehingga mereka agak sukar atau sulit menentukan langkah-langkah yang sebenarnya secara konsepsional. Dengan demikian, maka terjadilah satu kondisi yang rancu, yang kacau, yang tak menentu. Ada yang menganggap bahwa kebahagiaan itu terletak pada kedudukan, pangkat, job, dan sebagainya yang layak, yang basah pada istilahnya, atau harta benda yang banyak, atau setelah selesai mereka melaksanakan studi, mereka berpredikat sebagai sarjana, dan macam-macam lagi. Lalu itulah yang mereka anggap kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, apabila mereka telah merasakan sesuatu yang mereka anggap tadinya, yang mereka anggap untuk mendapatkan atau mendatangkan kebahagiaan, tiba-tiba mereka menemukan kehampaan dalam hidup, menemukan sesuatu yang kosong, yang tak menentu, yang menggoncangkan hati. Harta yang banyak tidak dapat menenteramkan dirinya. Kedudukan yang tinggi, pangkat yang besar, kadangkala menambahkan kondisi yang stres atau menimbulkan kondisi yang tegang setiap saat. Kemudian bermacam-macam lagi yang terjadi. Akibatnya terjadilah goncangan kejiwaan, dengan kata lain dapat dikatakan stres, dan yang berkelanjutan dengan depresi mental. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman yang kita bacakan tadi, surat Ibrahim, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini
hanya kitabullah, Al-Quran Al-Karim, yang dapat mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Saudara-saudara yang berbahagia, sebagai contoh yang lebih besar, mari kita ingatkan bahwa pada abad-abad sebelum Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul, manusia di dunia ini, terutama di Jazirah Arab, dilanda oleh satu kondisi yang disebut jahiliyah. Yang kita kenal adalah jahiliyah. Jahiliyah itu bukan suatu kebodohan, atau bukanlah dapat dikatakan dengan bodoh, sekalipun mereka terlibat kepada kebodohan. Sesungguhnya orang jahiliyah ini adalah orang-orang yang pandai, yang telah mampu menyusun syair dan pantun, mampu menata, membuat berhala, patung dan sebagainya, baik patung dari emas, perak, batu, perunggu dan sebagainya, yang mereka pertuhan kemudian. Tetapi pada kondisi yang sebenarnya, bahwa mereka atau kaum jahiliyah ini tidak menentu arah hidupnya, tidak mengerti kemana mereka berbuat, tidak mengerti kemana mereka harus berjalan dan menuju ke arah yang benar, sehingga disebut jahiliyah. Dan kemudian mereka satu dengan lain, sama satu dengan lainnya, saling bercakar-cakaran, saling mendendam, saling membunuh. Bahkan lebih terakhir lagi, mereka mampu membunuh anaknya sendiri demi menurut kata hati mereka bahwa anak yang dilahirkan itu akan membawa kecelakaan. Dan ini kondisi jahiliyah, kondisi yang gelap, kondisi zulumat, kondisi yang sangat gelap. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasulnya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya yang menyampaikan tentang kitab, yang mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan hikmah, yang menunjuki jalan yang lurus dan benar, yang membangun mereka dari kondisi yang zulumat dan gelap, dari kegoncangan yang besar kepada jalan lurus dan benar. Sehingga dengan demikian, hamba Allah yang disebut jahiliyah ini, yang terlibat kepada kekafiran, kemusyrikan dan kemunafikan, yang sanggup saling membunuh sesama mereka, yang saling mendendam, yang berkepanjangan, yang tidak kunjung puas, yang serba rakus dan tamak, kejam dan keji, pada akhirnya mereka berubah menjadi hamba Allah yang sungguh lunak dan baik, yang disebut Allah khair ummah, umat pilihan kemudian, karena mereka telah menerima petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu kegoncangan dan kegelapan yang besar skopnya. Tetapi saudara-saudara, para pendengar radio swasta Niaga Warga Karya yang kami cintai, kegoncangan tersebut tidak putus sampai di situ saja. Kegoncangan dan kegelapan akan selalu melanda setiap pribadi yang tidak mengenal tujuan hidup yang sebenarnya. Kadang-kala kegoncangan itu tidak disadari oleh yang bersangkutan, sehingga mereka dihinggapi oleh penyakit yang kita kenal, yang selalu ada pada diri seseorang yang tidak mengenal arah dan kehidupan, terutama yang tidak mengenal keimanan yang sebenarnya. Penyakit apakah itu? Yaitu ada 3 huruf yang selalu kita kenal dengan penyakit 3 huruf, yaitu T, B, dan G. Saudara-saudara, bukan TBC, tetapi T, B, G. G itu takut, bingung, dan gelisah. Mengapa mereka takut? Karena dalam hati mereka sesungguhnya hampir lenyaplah kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyadarkan tata kehidupan dan etikat serta tujuan hidupnya hanya kepada tertumpuk materi. Jadi dengan kata lain, mereka mengarahkan kehidupannya secara materialistis. Mereka ketakutan apabila pada suatu ketika dikurangi atau berkurang itu materi yang ada padanya. Mereka takut kalau kekurangan, takut kalau kehabisan, takut kalau diketahui orang lain. Yang kaya takut kalau diintai oleh pencuri,
Yang miskin takut kalau mereka akan mati kelaparan. Dan kemudian yang lain takut, pedagang takut akan rugi, pembeli takut akan ditipu oleh pedagang. Semua serba takut. Takut seperti ini selalu melanda kehidupan manusia, yang berakibat kepada kegoncangan yang fatal. Kemudian B itu bingung. Kadangkala kalau kita tanya seseorang, apa kabar saudara? Mereka akan menjawab, aduh bingung. Lalu kalau kita tanya, apa sebab Anda bingung? Ya, beginilah keadaannya. Kerja sama, tidak bekerja sama. Habis bulan, kadangkala mereka taken bond lagi. Itu bingung menurut mereka. Memang secara fisik kita dapat melihat seperti kejadian seperti ini. Tetapi bagi seorang mukmin, kondisi seperti ini dapat diatasi dengan menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga G adalah gelisah. Serba gelisah. Sedang kondisi yang masih berkecukupan, mereka gelisah. Hati resah. Malam tidur pun sulit, makan pun tidak enak. Kadang-kadang berjalan mundar-mandir ke depan dan ke belakang, atau kemana saja mereka melangkahkan kakinya untuk mendapatkan ketenangan. Mengapa? Karena hati mereka dilanda kegelisahan. Mengapa mereka gelisah? Gelisah karena tak menentu apa yang sebenarnya hakikat kehidupan manusia yang dilahirkan di permukaan bumi ini. Jadilah karena itu, saudara-saudara pendengar yang berbahagia, kepada kita sebagai umat Muhammad ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan garis yang jelas, sebuah kitab yang lurus dan benar, yang mampu meluruskan jalan kehidupan hidup dan kehidupan manusia, yang mampu menjadi syifa atau penawar dalam hati manusia yang sedang takut, bingung dan gelisah, yang mampu menjadi syifa mengeluarkan umat jahiliyah dari kondisi yang sangat gelap, yang tidak menentu, yang jahiliyah, yang kejam, buat zalim, menjadi hamba Allah yang lunak, beriman dan berakhlak yang tinggi. Jadi kitabullah Al-Quran Karim adalah satu-satunya jalan untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan ini. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk mempelajari Al-Quran ini dengan baik. Saudara-saudara, para pendengar, pecinta Radio Warga Karya dan jemaah Ainul Yakin yang berbahagia, sebelum kita mempelajari Al-Quran yang lebih jauh atau kitabullah lebih jauh, mari saya ingatkan kepada proses turunnya wahyu Allah ini, supaya kita memantapkan atau mantap keimanan kita, supaya kita tidak merasa ragu terhadap wahyu Allah ini yang disebut kitab. Pada ayat yang saya bacakan tadi, Allah menjelaskan, kitabun anzalnahu ulaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada jalan yang terang benderang. Jadi kitab itu maksudnya adalah yang kita kenal dengan Al-Quran Al-Karim. Prosesnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya. Wahyu artinya berita yang sangat cepat, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang disampaikan kepada utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat atau firman-firman Allah ini atau Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur dalam rangka memperbaiki setiap sikap dan tingkah laku manusia yang keliru dan salah, dan kemudian berbentuk hukum-hukum yang selanjutnya menjadi pedoman dan menjadi dasar-dasar kehidupan sebagai hamba Allah yang beriman. Saudara-saudara yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkewajiban, bertugas menyampaikan isi wahyu ini kepada seluruh umat manusia, sehingga umat manusia yang jahil itu, yang gelap, yang zalim,
yang dalam kondisi yang rusak dan sebagainya berubah menjadi manusia yang terpuji, terjunjung, dan tersanjung. Apa pedomannya? Yaitu wahyu yang datang dari Allah itu sendiri. Dan kemudian seluruh wahyu itu telah terkumpul dalam sebuah kitab, atau dengan kata lain telah dikodifikasikan yang kita kenal dengan kitab Al-Quran Karim. Jadi apabila kita ingin melihat jalan keluar daripada setiap kesulitan yang kita hadapi, jalannya adalah dengan membaca kembali Al-Quran itu dengan baik dan tenang. Andai kata kita belum mengerti makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, ada baiknya kita berkunjung mendatangi orang-orang yang mengerti tentang kitab Al-Quran ini untuk kita fahami dan kemudian kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami Al-Quran ini, kita akan mengetahui hakikat kehidupan kita sebagai umat manusia ini. Manusia dijadikan Allah sebagai khalifah di bumi ini. Apa arti khalifah? Khalifah artinya pemimpin, pengatur, pengembala di muka bumi ini. Kepada khalifah, kepada pundak kita ini diletakkan amanah-amanah Allah yang banyak sekali. Saudara-saudara para pencinta pendengar radio Warga Karya yang dimuliakan Allah, bahwa khalifah itu, pemimpin itu dilengkapi Allah dengan kelengkapan yang sangat sempurna. Dalam satu firman Allah, Allah menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kujadikan manusia itu pada kondisi yang sebaik-baiknya, sempurna sekali. Jadi khalifah itu diamanahkan Allah kepada manusia, dan insan atau manusia ini atau kita ini telah diciptakan Allah sangat indah, sangat baik, sangat cukup dan sempurna. Hanya saja kadangkala orang atau banyak sekali orang tidak mengerti bahwa pada dirinya terdapat suatu amanah Allah yang sungguh mahal, yang tidak diamanahkan kepada makhluk yang lainnya selain daripada manusia. Saudara-saudara para pecinta radio karya, radio Warga Karya, dan jemaah yakin yang berbahagia, kalau kita ingin mencoba sebentar menelaah tentang apakah yang disebut insan itu, secara garis besar kita bisa melihat bahwa yang disebut insan adalah insan atau manusia adalah terdiri dari satu, lahiriah yang disebut jasmani atau badan. Kemudian pada diri insan ini diletakkan Allah satu kekuatan yang luar biasa, disebut nafs atau jiwa, yang seringkali secara umum dikatakan hati. Dan memadukan dua kekuatan ini, kekuatan lahiriah ini dengan kekuatan batiniah atau jiwa atau hati ini, ditiupkan Allah, diamanahkan Allah kepada manusia yang ruh atau nyawa. Jadi dengan perpaduan ditiupkannya ruh ke dalam badan manusia, terpadulah dua kekuatan lahiriah jasmani ini dan dengan kekuatan batiniah atau jiwa tersebut. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di surahnya yang lain, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah yang menghendaki kau keluar lahir dari perut ibumu, dan kemudian kau memang tidak mengerti apa-apa, tetapi sejalan dengan kelahiranmu aku fungsikan pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu untuk kau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati itu adalah merupakan kekuatan yang sangat potensial pada diri kita. Kalau kita bertanya tentang sumber daya manusia yang sebenarnya adalah perpaduan tiga unsur ini, yaitu jasmani, hati atau jiwa atau nafs, dan ruh atau nyawa. Mustahil seseorang dapat dikatakan manusia kalau ruh sudah dicabut Allah dari badannya. Kita akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan berkata si fulan telah selesai tugasnya atau mati, si fulan dan telah kembali kepada Allah ke rahmatullah, si fulan atau tinggal mayat si fulan, tinggal bekas si fulan.
Demikian juga akan mustahil dapat kita akan seseorang itu manusia apabila ada orang berkata di sebelah kita atau di sisi kita atau di tempat lain tanpa terlihat jasmaninya atau tubuhnya. Katakanlah dengan istilah-istilah yang umum yang dikenal dengan apa itu yang bentuknya seperti katakanlah jin, barangkali ada semacam suara yang terdengar, kemudian diperiksa, dilihat tidak ada jasadnya, dan itu bukan manusia seperti itu. Atau katakanlah juga ada jasadnya dan ada nyawanya atau ruhnya masih hidup, tapi orang ini sakit dalam pengertian jiwanya sudah tergoncangkan atau rusak atau sakit atau syarafnya sakit. Kita akan berkata orang itu juga manusia. Saya manusia seperti ini, manusia yang sudah rusak atau seringkali disebut sakit jiwa atau gila. Jadi manusia yang dalam bentuk khalifah ini adalah khalifah fil ard, pengatur di permukaan bumi ini, pemimpin di alam jagat raya ini, yang menerima amanah dari Allah, yang diberi Allah kekuatan lahir dan batin, kekuatan jiwa dan jasmani, yang dipadukan dan disatukan oleh ruh yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing ini. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, untuk mengerti hakikat kehidupan sebagai manusia ini, mari kita lihat nanti insyaallah pada suatu ketika betapa sesungguhnya kekuatan jiwa ini terpadu dan ada pada diri kita masing-masing, sehingga dengan demikian kita akan insyaallah akan mampu mengkontrol diri kita sejauh mana kita telah berbuat dan melangkah, yang akhirnya kita akan berupaya untuk memperbaiki sikap hidup yang mungkin salah selama ini, dan kemudian berupaya untuk menuju ke arah yang benar dan diridai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk sementara pada pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada lain waktu kita berjumpa kembali pada kondisi yang selalu diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.